Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Afrida. Saya CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Pesawaran. Berikut adalah video eksplorasi konsep tanggapan rekan sejawat mengenai studi kasus Bu Tati. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Ibu Ria. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Boleh saya minta waktu sedikit ya Bu Amel ya? Jadi maksud saya meminta waktu Bu Amel untuk berbincang-bincang ini adalah Bu Amel, saya ini memiliki satu kasus yang harus saya selesaikan. Jadi saya meminta bantuan Ibu Amel, bagaimana tanggapan dan apa yang Ibu Amel bisa lakukan jika Ibu Amel menjadi rekan sejawat dari Ibu Tati yang akan kita telaah kasusnya pada hari ini. Baik, ya. Saya bacakan kasusnya Ibu Amel ya. Jadi kasusnya ini adalah Ibu Tati ini guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu Amel yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruangan kelas Ibu Amel. Ibu Tati ini, Ibu Amel, terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati ini juga pekerja keras dan murid-muridnya selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut pada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri dengan Ibu Tati. Kepala sekolah kita dengan rekan-rekan sejawat kita serta wali murid ini sangat menghormati Ibu Tati. Namun pada suatu hari, Ibu Amel mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal dari suara tangisan tersebut. Ternyata setelah Ibu Amel keluar, Ibu Amel lihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Ibu Amel melihat Ibu Tati itu tampak tak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Bu Amel bisa melihat ada beberapa murid yang diajar Ibu Tati itu mencoba untuk mencuri pandangan. Biasalah anak-anak kan ya ngintip-ngintip Ibu Amel keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, kira-kira Ibu Amel, apa yang harus Bu Amel lakukan melihat keadaan seperti itu? Di mana pada saat itu tidak ada satupun rekan sejawat kita yang tidak berani menginstruksi ataupun memiliki wewenang untuk menghentikan Ibu Tati. Jadi kira-kira Ibu Amel seperti apa tanggapannya? Bisa Ibu Amel? Kalau saya pribadi sih Bu ya, yang pertama kalau saya melihat hal seperti itu, pertama saya menenangkan anaknya dulu. Saya merangkul anaknya dulu, mencoba menenangkan anak itu dari tangisannya. Kemudian mencari informasi kenapa anak tersebut dihukum seperti ini, apa yang membuatnya menangis, kesalahan apa yang anak ini buat terhadap Ibu Tati. Setelah anak itu tenang, kemudian saya mendapatkan informasi dari anak tersebut. Selanjutnya mungkin saya akan menemui Ibu Tatinya langsung. Jadi mencoba bertanya kepada Ibu Tati, mencari informasi juga dari Ibu Tati, karena kan kita harus mendapat informasi dari dua sumber, dari dua sumber, nggak bisa hanya mendengarkan satu aja. Saya mencoba cari informasi dari Ibu Tati, mencoba bertanya kenapa anak itu dihukum, kesalahan apa yang anak itu perbuat. Kemudian dari informasi-informasi yang saya dapat tersebut, kemungkinan saya akan mencoba diskusikan dengan kepala sekolah kita Bu, karena mungkin kan yang paling tinggi di sini kan kepala sekolah. Ya, jadi masalah ini harusnya saya diskusikan dulu dengan kepala sekolah, solusi seperti apa yang bisa kita ambil dari masalah Ibu Tati ini. Artinya Ibu Amel pertama kali akan menenangkan psikis dan kondisi siswa ya Bu Amel ya. Yang paling penting siswanya dulu yang harus kita tenangkan. Artinya kalau anaknya sudah tenang, kemudian Bu Amel akan mencari tahu kenapa siswanya mendapat hukuman seperti itu, kemudian apa yang harus dilakukan siswa kemudian terhadap Bu Tati. Begitu ya Bu Amel ya. Seperti itu. Kemudian akan menemui Ibu Tati untuk membicarakan kenapa masalah itu terkait bisa anak terjadi. tersebut, kenapa bisa dihukum seperti itu dan menangis dibiarkan saja seperti itu. Iya Bu Amel, karena saya juga melihat sepertinya ini kan kita dilema ya Bu Amel ya. Di satu sisi rekan sejawat kita, kemudian kita paham bagaimana Ibu Tati itu beliau sangat disiplin dengan peraturan, artinya tidak mungkin menghukum siswa kalau siswanya tidak melakukan kesalahan. Tetapi di satu sisi kita juga merasa kasihan dengan si anak, bagaimana kondisi psikis dia, terlebih anak ini adalah anak kelas 5 SD, perempuan lagi kan ya Bu Amel ya.
artinya di sini kita sedang dihadapi dengan dilema yang luar biasa yang harus kita telaah dengan sangat sungguh-sungguh ya Bu Amel ya. Baiklah Ibu Amel, terima kasih atas waktunya, karena saya pun berpikiran sama seperti Bu Amel. Saya juga pasti akan melakukan seperti itu, menenangkan siswa, kemudian mencari informasi dengan Bu Tati apa yang terjadi, karena kita juga harus mendengar dari dua sisi. Terima kasih Bu Amel atas waktunya ya. Sama-sama Bu Ria ya. Terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal pertama yang akan dilakukan oleh rekan sejawat saya menghadapi situasi yang terjadi pada kelas Bu Tati adalah menghampiri murid yang sedang menangis tersebut. Kemudian rekan saya akan menyapanya dan berusaha menenangkan. Jika kondisi murid tersebut sudah lebih baik dan sudah bisa menerima kehadiran rekan saya, maka rekan saya akan mengajak murid tersebut untuk berbincang-bincang, bertanya mengapa ia dihukum seperti itu. Setelah murid tersebut bercerita, menumpahkan apa yang ada di hati dan bagaimana perasaannya, maka rekan saya akan berusaha menggali solusi yang bisa dipikirkan murid tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kepada Bu Tati, rekan saya berencana untuk mengajaknya berbicara dari hati ke hati tentang permasalahan yang terjadi. Tentunya dengan menyampaikan hasil perbincangan dengan murid tadi sebagai bahan pertimbangan dan refleksi Bu Tati terhadap tindakan yang ia lakukan. Karena tentunya rekan saya harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, tidak hanya dari satu pihak saja. Jika hasil pembicaraan dengan Bu Tati tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, maka rekan saya akan mencoba melaporkan hal ini kepada atasan langsung di sekolah, yaitu kepala sekolah. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia.